Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam buat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, pembahasan kita pada hari ini munasabah Al-Quran. Pertama, pengertian munasabah. Secara etimologi, kata munasabah sering dipakai dalam 3 pengertian. Yang pertama, musyakalah, muqarabah, artinya dekat. Kemudian juga diartikan dengan an-nasib, kerabat atau sanak keluarga. Secara terminologi, menurut Ibnu Arabi adalah koherensi atau hubungan ayat-ayat Al-Quran antara satu bagian dengan lainnya, sehingga bagaikan satu kalimat yang maknanya harmonis dan strukturnya yang rapi. Jadi menurut definisi ini, munasabah itu adalah hubungan ayat-ayat Al-Quran antara satu bagian dengan bagian lainnya. Kemudian menurut Az-Zarkashi adalah merupakan usaha pemikiran manusia untuk menggali rahasia hubungan antar ayat atau surat yang dapat diterima oleh akal. Nah, jadi di sini menurut Az-Zarkashi ya, menurut beliau bahwasanya yang dimaksud dengan munasabah itu adalah usaha manusia untuk menggali hubungan antara ayat atau surat yang dapat diterima oleh akal. Sedangkan ilmu munasabah menurut Al-Biqai adalah ilmu munasabah Al-Quran adalah ilmu untuk mengetahui alasan atau rahasia susunan bagian-bagian Al-Quran. Jadi ilmu munasabah, ilmu yang mempelajari atau ilmu untuk mengetahui alasan atau susunan bagian-bagian Al-Quran. Kemudian sedangkan menurut Manna Khalil Al-Qatan, ilmu munasabah adalah ilmu untuk mengetahui keterkaitan antara satu kalimat dengan kalimat lain dalam satu ayat, atau keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lain dalam sekelompok ayat, atau keterkaitan antara satu surat dengan surat lainnya. Nah, jadi dari definisi munasabah dan ilmu munasabah tadi dapat kita ketahui bahwasanya intinya adalah munasabah itu adalah hubungan antara ayat-ayat Al-Quran, baik hubungan satu kalimat dengan kalimat lainnya dalam satu ayat, atau hubungan satu surat dengan surat lainnya dalam satu juz. Ulangi, atau hubungan satu ayat dengan ayat lainnya dalam satu surat, kemudian hubungan surat satu dengan surat yang setelahnya. Jadi pembahasan ini mengenai hubungan atau korelasi antara ayat-ayat Al-Quran, baik antara ayatnya atau antara surat-suratnya. Bentuk-bentuk munasabah. Yang pertama, hubungan kata demi kata dalam satu ayat, atau hubungan kalimat demi kalimat dalam satu ayat. Dapat dilihat contohnya dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 20. Kemudian hubungan antara kandungan ayat dengan fasilah atau penutup ayat. Misalnya di sini adalah surat Al-Qasas yang dimulai dengan kisah Nabi Musa dan Fir'aun serta pasukannya. Kita ketahui Musa adalah seorang nabi penyeru kepada tauhid, sedangkan Fir'aun adalah seorang yang mengaku dirinya Tuhan dan memaksa anak buahnya agar menuhankan dirinya. Maka sudah jelas dia ini adalah orang yang kafir. Nah, sedangkan untuk suratnya ada larangan Allah kepada umat Islam jangan menjadi penolong bagi orang-orang kafir, sebab Allah lebih mengetahui tentang hidayah. Nah, jadi inilah hubungannya antara ayat pembuka dalam satu surat dengan ayat penutup dalam satu surat. Kemudian hubungan ayat dengan ayat berikutnya, ini masih dalam satu surat. Tadi yang nomor 2
hubungan ayat pembuka dengan ayat penutup. Nah, sekarang berderet hubungan ayat dengan ayat berikutnya. Misalnya surat Al-Baqarah ayat 45 dan 46. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, siapa orang yang khusyuk itu? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Nah, inilah hubungan antara ayat dengan ayat berikutnya. Bisa juga ditengok dalam surat Al-Mu'minun. Kita lanjut. Yang keempat, hubungan mukaddimah satu surat dengan surat berikutnya. Berarti ini sudah berbeda suratnya antara satu surat dengan surat yang setelahnya. Misalnya di sini surat Al-Fatihah surat pertama dalam Al-Qur'an, dan surat Al-Baqarah surat yang kedua di dalam Al-Qur'an. Di mana dalam surat Al-Fatihah berisi tema global atau tema umum tentang akidah, muamalah, kisah, janji dan ancaman. Sedangkan dalam surat Al-Baqarah menjadi penjelas yang lebih rinci dari surat Al-Fatihah. Nah, inilah hubungan antara satu surat dengan surat yang berikutnya, atau bisa dikatakan hubungan muqaddimah satu surat dengan surat yang berikutnya. Yang kelima, hubungan penutup satu surat dengan muqaddimah surat berikutnya. Nah, tadi hubungan muqaddimah surat dengan muqaddimah surat setelahnya. Sekarang hubungan penutup surat dengan muqaddimah surat setelahnya. Muqaddimah ini artinya ayat awal ayat dari surat tersebut, muqaddimahnya. Nah, misalnya di sini surat Al-Hadid ayat 1 dengan surat Al-Waqiah ayat 96 memiliki relevansi yang jelas, yakni keserasian dan hubungan dengan tasbih. Misalnya ini, fasabbih bismi rabbikal azim. Nah, maka dalam surat ini sabbaha lillahi ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Inilah hubungannya antara penutup ayat penutup dalam satu surat dengan muqaddimah surat setelah. Oke, kita masuk yang keenam, hubungan kandungan surat dengan surat berikutnya. Nah, bisa ditengok di sini. Misalnya ini kita masuk kepada surat Al-Fatihah lah. Ingat, Al-Fatihah itu adalah ummul kitab atau ummul Quran, yakni induk Al-Quran. Nih, karena dalam surah Al-Fatihah itu sudah mengandung ajaran Islam secara global, secara umum saja. Nanti rinciannya terdapat dalam surat-surat yang lain. Misalnya ayat 1 sampai 3 itu mengandung tentang tauhid, isinya tentang tauhid. Nah, maka terdapat juga dalam surat Al-Ikhlas berbicara masalah tauhid. Kemudian ayat 6 dalam surah Al-Fatihah itu berbunyi ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah aku jalan yang lurus. Nah, jalan yang lurus itu disebutkan dengan surat setelahnya Al-Baqarah ayat 2, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, tunjukilah itu, petunjuk itu rupanya ada di sini dalam surat ini, surat Al-Baqarah ayat 2. Ini ada kata hudanya di sini. Kemudian atas dasar itu dapat disimpulkan bahwa teks dalam surat Al-Fatihah dan teks dalam surat Al-Baqarah berkesesuaian atau ada munasabahnya. Manfaat mempelajari ilmu munasabah, di antara manfaatnya adalah
dapat membantah anggapan orang-orang bahwa tema Al-Quran tidak mempunyai hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lainnya. Kemudian bisa mengetahui hubungan antara bagian Al-Quran baik antara kalimat-kalimat atau ayat-ayat maupun surat-suratnya dengan antara satu dengan yang lainnya, sehingga lebih memperdalam pengetahuan dan pengenalan kita terhadap kitab Al-Quran dan memperkuat keyakinan terhadap kewahyuan dan kemukjizatannya. Yang ketiga, dapat mengetahui ketinggian atau keindahan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimatnya yang satu dengan yang lainnya, serta penyesuaian antara ayat atau surat yang satu dan dari yang lainnya. Kemudian yang keempat, dapat membantu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lainnya. Nah, kalau seorang mufassir kalau seorang menafsirkan Al-Quran, maka salah satu alatnya adalah harus mengetahui munasabah ayat, karena pada dasarnya semua ayat-ayat Al-Quran itu saling terkait atau ada hubungannya. Itulah yang disebut dengan munasabah. Oke, kesimpulannya adalah munasabah itu adalah hubungan antara kata berikutnya dalam satu ayat, atau hubungan satu ayat dengan ayat setelahnya dalam satu surat, atau hubungan satu surat dengan surat setelahnya. Oke, cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.